Berjumpa kembali dengan saya, Sam, teolog Protestan Karismatik di BPM Channel ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Pada kesempatan ini, di dalam video ini, saya hendak berbicara atau menyampaikan materi saya tentang ketuhanan Yesus Kristus, sekaligus menjawab distorsi dari kristolog mualaf Irene Handono, yaitu tentang ketuhanan Yesus, yang menurutnya ketuhanan Yesus itu baru ditetapkan atau Yesus dilantik sebagai Tuhan pada konsili Nisea. Baik, sebagai ayat bacaan hari ini, Lukas pasal yang kedua ayat 10 sampai 11. Lukas pasal 2 ayat 10 dan 11 di sana dikatakan demikian. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saya mulai dengan opening statement saya dulu. Pernyataan Irene Handono, seorang kristolog mualaf, bahwa Yesus dilantik sebagai Tuhan oleh Kaisar Konstantin pada konsili Nisea pada tahun 325 adalah pernyataan yang tidak didasarkan atas fakta-fakta sejarah yang akurat dan valid. Ini adalah kebohongan dan upaya penyelewengan fakta sejarah yang didasarkan atas novel Da Vinci Code yang terbit di tahun 2003 karya Dan Brown, seorang novelis asal Amerika. Kita tahu bahwa buku ini sempat viral ya pada tahun 2003 sampai dengan 2005. Nah, keyakinan Kristen bahwa Kristus adalah Tuhan bukan hanya karena telah diteguhkan di dalam pengakuan iman Nisea ataupun Kalsedon, melainkan karena Alkitab menyatakannya dan mengakuinya demikian. Dengan kata lain, konsili-konsili seperti konsili Nisea pada tahun 325 Masehi, konsili Konstantinopel pada tahun 381 Masehi, dan konsili Kalsedon pada tahun 451 Masehi tidak membuat atau tidak menciptakan ketuhanan Yesus bagaimana yang dituduhkan Irene Handono dan para kristolog mualaf lainnya. Tetapi konsili-konsili tersebut hanya meneguhkan kembali kebenaran Alkitab yang diakui oleh para rasul dan gereja mula-mula bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut ini saya cuplik pernyataan dari Irene Handono yang menyatakan bahwa Yesus dilantik sebagai Tuhan pada konsili di Nisea. Dan pernyataan ini adalah absurd. Menurut semua literatur yang saya pelajari dan kuliah yang saya terima, Yesus yang oleh umat Islam disebut Nabi Isa alaihissalam, ternyata Yesus itu untuk pertama kalinya dilantik menjadi seorang orang. Peristiwa itu baru terjadi pada tahun 325 Masehi. Jadi sebelum tahun 325 Masehi, Yesus belum jadi. Perhatikan pernyataannya ya. Yang melantik Yesus jadi Tuhan siapa? Yang melantik Yesus jadi Tuhan adalah seorang raja Romawi yaitu Konstantin. Pelantikannya terjadi dalam rangka sebuah konsili. Konsili ini bahasa Latin Romawi artinya adalah konferensi atau istilah kita yang lain adalah muktamar. Terjadi di kota Nisea. Maka disebut konsili Nisea tahun 325 Masehi. Ini untuk pertama kalinya Yesus jadi Tuhan. Jadi sebelum itu dia belum jadi Tuhan. Sayangnya, sejarah ini tidak dipahami oleh 98% umat Kristen. Walaupun sejarah ini ada di dalam buku-buku mereka. Cuman dengan sengaja pemimpin-pemimpin gereja menutup sejarah tersebut agar supaya umatnya tetap tidak tahu. Kenapa? Kalau sampai umatnya tahu, umatnya akan terguncang sekali kalau mengetahui Yesus diproses dari manusia menjadi Tuhan. Baik, kita baru saja menyaksikan cuplikan video pernyataan dari kristolog mualaf Irene Handono. Ya. Ini pernyataan dibuat kalau saya tidak salah tadi sekitar tahun 2003 atau 2004 ya, sekitar itu.
Nah, tanggapan saya memperhatikan pernyataan Irene Handono dalam video cuplikan tersebut, maka paling sedikit ada 2 distorsi tentang keilahian Kristus yang menghasilkan kesalahpahaman dan tuduhan palsu, yaitu distorsi doktrinal dan distorsi historikal. Nah, dalam pengertian umum yang saya maksud dengan distorsi di sini adalah pemutarbalikan suatu fakta yang menyebabkan kesalahan atau penyimpangan. Sekali lagi, yang saya maksud dengan distorsi di sini adalah pemutarbalikan suatu fakta yang menyebabkan kesalahpahaman atau penyimpangan. Ini adalah pengertian umum. Nah, saya akan mulai dengan distorsi yang pertama. Ya. Nah, distorsi ini terjadi ketika Irene Handono memberikan penggambaran yang salah tentang kepercayaan Kristen terhadap keilahian Kristus. Di mana menurut Irene Handono, Yesus adalah manusia biasa yang diangkat menjadi Allah melalui konsili. Nah, perlu saya tegaskan, pernyataan atau gambaran seperti itu sama sekali bukanlah apa yang dipahami oleh orang Kristen menurut Alkitab. Jadi distorsi ini merupakan logical fallacy, cacat logika yang disebut dengan istilah strawman, karena menggambarkan kepercayaan Kristen secara salah dan kemudian menyerang kepercayaan tersebut. Karena faktanya apa? Faktanya menurut Alkitab dan menurut kepercayaan Kristen, baik Alkitab maupun Kristen tidak pernah mengajarkan bahwa manusia dapat menjadi Allah. Kekristenan tidak pernah mengajarkan manusia dapat menjadi Allah. Kekristenan tidak pernah mengajarkan bahwa Yesus adalah manusia yang menjadi Allah. Tidak. Jadi sekali lagi, dengar baik, Alkitab dan kekristenan mengajarkan bahwa Yesus adalah Allah yang mengambil rupa manusia. Bukan manusia yang menjadi Allah, tidak. Tapi Allah yang berinkarnasi mengambil rupa manusia. Tepatnya yang berinkarnasi adalah anak Allah yang mengambil rupa manusia. Nah, saat inkarnasi itu di dalam kemanusiaannya, Yesus tidak pernah berhenti menjadi Allah atau kehilangan haknya sebagai Allah. Jangankan kehilangan haknya sebagai Allah, berkurang pun sifatnya sebagai Allah tidak pada saat inkarnasi itu. Jadi sifatnya sebagai Allah tidak berkurang pada saat inkarnasi itu. Tetapi yang terjadi pada peristiwa inkarnasi itulah sifat kemanusiaan ditambahkan kepadanya, di mana ia dengan rela membatasi dirinya menggunakan atribut-atribut kealahannya ketika ia menjadi manusia. Nah, itulah yang diajarkan oleh Alkitab dan diakui oleh orang Kristen. Jadi sangat beda dari apa yang digambarkan oleh Irene Handono yang menyatakan Yesus adalah manusia yang diangkat menjadi Allah. Tidak. Yesus adalah Allah yang berinkarnasi mengambil rupa manusia. Manusia tidak akan bisa menjadi Allah sampai kapanpun. Dan Kristen yakin hal seperti itu. Kristen tidak pernah mengatakan bahwa Yesus adalah manusia yang menjadi Allah. Karena manusia sampai kapanpun tidak pernah akan dapat menjadi Allah. Tapi dalam pandangan Alkitab dan iman Kristen, Yesus adalah Tuhan yang mengambil rupa manusia di dalam peristiwa inkarnasi untuk tujuan penyelamatan umat manusia. Kekristenan mengajarkan bahwa pribadi kedua Trinitas, yaitu Logos berinkarnasi dan mengambil natur manusia tanpa kehilangan natur ilahinya. Di mana kemanusiaan yang sejati bersatu dengan, di mana kemanusiaannya yang sejati bersatu dalam satu pribadi untuk selamanya. Dalam teologi Kristen atau dalam terminologi teologi Kristen ini disebut dengan istilah kesatuan hipostatik. Nah, kesatuan hipostatik dari kedua natur ini adalah pribadi teantropik, yaitu Allah dan manusia yang menyatu di dalam satu pribadi teantropik. Ada 3 fakta penting dalam kesatuan hipostatik tersebut. Yang pertama, Kristus memiliki 2 natur yang berbeda, yaitu natur Allah dan natur manusia. 2, tidak ada pencampuran atau tumpang tindih dari kedua natur itu. Dan yang ketiga,
ketiga, meskipun Kristus memiliki dua natur, tetapi ia hanya memiliki satu pribadi yang disebut dengan pribadi teantropik. Dengan kata lain, istilah teantropik ini hanya mengacu kepada pribadi Kristus, bukan pada natur Kristus. Karena itu kita tidak boleh memakai istilah pribadi teantropik ini menjadi natur teantropik, melainkan adanya dua natur, natur manusia dan natur ilahi di dalam satu pribadi Kristus. Kesatuan hipostatik itu tidak terjadi melalui pencampuran antara kedua natur tersebut, tetapi melalui kesatuan pribadinya. Persatuan kedua natur dalam satu pribadi logos tidak menghilangkan, perhatikan, persatuan kedua natur Kristus dalam satu pribadi logos ini tidak menghilangkan salah satu atau mencampurkan kedua natur tersebut. Tetapi masing-masing natur tetap mempertahankan identitasnya yang sempurna. Artinya, pribadi logos tidak mengalami perubahan apa-apa saat dia mengambil natur manusia atau saat dia inkarnasi. Tetapi setelah natur manusia diambil oleh pribadi logos, maka sejak saat itu pribadi itu menjadi pribadi yang unik. Keunikan ini dikarenakan pribadi logos yang tadinya hanya memiliki satu natur, yaitu natur Allah, kini setelah inkarnasi, natur manusia ditambahkan kepadanya. Sehingga pribadi ini sekarang memiliki dua natur yang menjadikannya pribadi yang unik dan berbeda dibandingkan pribadi logos sebelum berinkarnasi. Namun perbedaan itu bukanlah perbedaan dalam diri pribadi logos sebagai Allah. Karena Allah tidak mungkin berubah dan Allah tidak akan pernah berubah. Tetapi perhatikan, perbedaan tersebut harus dipahami sebagai suatu perubahan dalam pengertian bahwa pribadi logos itu sekarang memiliki dua natur. Natur Allah dan natur manusia. Jadi itu distorsi yang pertama. Distorsi dari Irene Handono tentang doktrin terkait ketuhanan atau keilahian Yesus. Nah, sekarang yang kedua, distorsi dari aspek historis. Pernyataan Irene Handono bahwa Yesus dilantik menjadi Tuhan pada Konsili Nicea pada tahun 325 ada pernyataan yang tidak didasarkan atas fakta sejarah yang valid. Tetapi merupakan pernyataan yang berisi kebohongan dan upaya penyelewengan fakta sejarah. Ini adalah kesalahan dalam interpretasi historis. Nah, kesalahan seperti ini bisa terjadi karena dua hal. Satu, subjektivitas atau kesengajaan. Dua, sumber informasi sejarah yang tidak valid. Dan menurut saya, dalam hal ini Irene Handono melakukan kesalahan dua-duanya. Ya. Pertama, informasi yang tidak valid. Kedua, faktor kesengajaan. Berarti subjektif. Ya, kembali ke yang pertama tadi, tidak memperhatikan, tidak menggambarkan dengan benar pandangan Kristen tentang keilahian Kristus. Dan ini adalah cacat logika atau logical fallacy yang disebut dengan straw man. Nah, karena fakta historisnya, Konsili Nicea pada tahun 325 Masehi dan Konsili Konstantinopel pada tahun 381 Masehi serta Konsili Kalsedon pada tahun 451 Masehi tidak pernah bertujuan untuk membuat, untuk mendeklarasikan, untuk menciptakan ketuhanan Yesus. No, tidak sama sekali. Tetapi tujuan dari konsili-konsili tersebut hanya meneguhkan kembali kebenaran Alkitab tentang keilahian Kristus yang diakui oleh para rasul dan gereja mula-mula. Dalam menentang ajaran-ajaran sesat pada waktu itu, termasuk diantaranya ajaran sesat bidat Arianisme yang menolak kekekalan Kristus dan menganggap bahwa Kristus lebih rendah dari Bapa. Jadi secara historis dari abad ke abad gereja terus diperhadapkan pada orang-orang yang mengklaim dirinya Kristen, tetapi menyangkali atau menyelewengkan ajaran tentang keilahian Kristus. Misalnya bidat Ebionisme yang muncul dan berkembang pada abad kedua dan ketiga menolak keilahian Kristus, serta menyatakan bahwa Yesus hanyalah manusia biasa saja. Namun serangan yang paling hebat terhadap keilahian Kristus datang dari Arius, yang berasal dari Alexandria di abad keempat hingga abad yang kelima. Nah, bidat Arianisme ini memang mengakui praeksistensi Kristus, namun menolak kekekalannya. Bidat Arianisme menyatakan bahwa Yesus hanyalah salah satu subordinasi dari Allah. Jadi Arius
pelopor dari bidat Arianisme ini menentang konsep homoousios, yaitu kesatuan atau kesetaraan hakikat Bapa dan Anak. Tetapi sebaliknya Arius mengajarkan konsep homoousios, yaitu zat anak yang menyerupai zat Bapa. Nah, jadi di sini ada perbedaan satu huruf I dalam bahasa Yunani, tetapi sangat krusial karena memberi makna yang sangat berbeda antar substansi yang sama dan substansi yang mirip. Jadi menurut Arianisme, substansi Kristus itu hanya mirip. Ya, tapi Konsili Nisia mengakui bahwa substansi Kristus dengan Bapa itu bukan mirip, tetapi sama. Ini perbedaan dari pandangan Arianisme yang dipelopori oleh Arius dan pandangan Athanasius serta Konsili Nisia yang menyatakan bahwa Kristus dengan Bapa sama substansinya. Sedangkan Arius menolak kesamaan tersebut, tetapi hanya mengatakan mirip. Jadi Arianisme ini mengajarkan bahwa hakikat Kristus tidak sama dengan Allah Bapa. Mereka mengajarkan Kristus tidak setara dengan Bapa. Karena ia bukan pribadi yang kekal, karena ia dilahirkan atau diciptakan oleh Bapa. Sementara itu bidat Socianisme, walaupun mengikuti Arianisme, tetapi melampaui Arianisme dalam penyangkalannya tentang praeksistensi anak, dan menganggap anak hanya seorang manusia. Nah, di masa kini Unitarianisme dan saksi-saksi Yehova adalah bidat-bidat yang menganut pandangan mirip dengan Arianisme, dengan tidak mengakui kekekalan dan keilahian Kristus. Karena itulah, untuk melawan ajaran Arianisme ini, maka Bapak Gereja Athanasius dan bapak-bapak gereja lainnya melakukan apologia, yaitu suatu pembelaan iman sesuai dengan ajaran Alkitab yang pada akhirnya melahirkan beberapa konsili bapak-bapak gereja, yaitu yang pertama Konsili Nisia pada tahun 325 Masehi. Konsili ini menegaskan bahwa pribadi Yesus Kristus adalah Allah yang total utuh dan manusia yang total utuh. Di mana dalam konsili yang dihadiri sekitar 318 orang pemimpin gereja termasuk Athanasius dan Arius disepakati keputusan bahwa Kristus adalah homoousios atau memiliki substansi yang sehakikat atau setara dengan Allah Bapa. Dari semua peserta yang hadir, hanya Arius dan seorang lainnya yang tidak mau menandatangani hasil keputusan tersebut. Dan ia tetap mempertahankan ajaran bahwa Yesus itu adalah homoousios atau hanya substansi yang mirip dengan Allah Bapa. Karena itu tidak sehakikat dan sederajat. Hasil keputusan tersebut, hasil konsili tersebut disahkan oleh Kaisar Konstantinopel. Ini fakta historisnya. Jadi Yesus sebagai Tuhan itu tidak ditetapkan dalam konsili Nisia, tidak. Nah, konsili yang berikutnya, konsili yang kedua adalah Konsili Konstantinopel pada tahun 381 Masehi. Konsili Konstantinopel ini hanya mengulangi penegasan konsili Nisia yang meyakinkan bahwa pribadi Yesus Kristus adalah 100% Allah dan 100% manusia. Konsili yang berikutnya, yang ketiga, yang saya bagikan di sini adalah Konsili Chalcedon pada tahun 451 Masehi. Konsili Chalcedon menegaskan kembali hubungan antara keilahian Kristus dan kemanusiaan Kristus yang menghasilkan rumusan dalam 3 pokok pikiran, yaitu satu, mengesahkan kembali keputusan Konsili Nisia yang menetapkan bahwa Yesus memiliki 2 sifat, yaitu sifat Allah dan sifat manusia, namun ia hanya mempunyai 1 pribadi tunggal. 2, menerima argumentasi kristologi Cyrillus dan Leo yang menyebutkan bahwa Maria adalah Theotokos, artinya sebagai ibu dari Allah anak yang berinkarnasi dalam manusia sejati. Kristus yang memiliki sifat Allah dan sifat manusia adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Allah Trinitas, ia sehakikat dengan Bapa. Dan sifat kemanusiaannya seperti sifat manusia alami, namun ia tidak berdosa. 3, merumuskan konsep kristologi yang baku dan alkitabiah, yakni bahwa kedua sifat Yesus menyatu dalam satu pribadi Kristus. Kedua sifat itu tidak saling melebur dan bercampur, juga tidak berubah dan tidak saling menghilangkan sifat satu dengan yang lain. Bahkan masing-masing sifat tidak terpisah satu sama lainnya. Dengan demikian, Kristus memiliki 1 pribadi dan 2 sifat, yaitu sifat ilahi dan sifat
manusiawi. Jadi tidak ada sama sekali indikasi bahwa Kaisar Konstantinopel melantik Yesus menjadi Tuhan dalam Konsili Nisia pada tahun 325 Masehi seperti yang dituduhkan oleh Irena Handono tersebut. Tetapi Kaisar Konstantin hanya menegaskan atau mengesahkan keputusan hasil konsili para pemimpin gereja yang meneguhkan ketuhanan Yesus, di mana ketuhanan Yesus itu telah diakui, diterima, diimani, dan diajarkan oleh rasul-rasul dan bapak-bapak gereja lebih dari 250 tahun sebelum Konsili Nisea dilaksanakan. Ini fakta historisnya. Dengan demikian, doktrin keilahian Kristus bertujuan untuk meneguhkan keyakinan bahwa Kristus adalah Allah yang mutlak setara dengan Bapa dalam hakikat, pribadi, dan karyanya. Sebagaimana diakui dalam Konsili Nisea dan Konsili Kalsedon. Nah, sekarang saya ingin mengutip pernyataan-pernyataan dari para pakar terkait doktrin ketuhanan Yesus. Dari aspek biblikal, Perjanjian Baru telah memakai sebutan Tuhan untuk Yesus jauh sebelum adanya Konsili Nisea pada tahun 320 Masehi. Istilah Tuhan merupakan translate dari kata Yunani kurios, artinya Tuhan atau Tuhan. Di dalam Septuaginta, Perjanjian Lama terjemahan Yunani, lebih dari 600 kali kata kurios diterjemahkan dari kata Ibrani Yahweh dan atau Adonai, yaitu sebagai nama diri Allah. Menurut Kevin J. Conner, dalam bukunya ini, The Practical Guide to Christian Belief, Kevin Conner menjelaskan bahwa nama Yahweh adalah kata Ibrani yang merupakan nama pribadi Allah sendiri. Kata Ibrani yang menunjuk pada nama ini sebagai nama Allah yang tidak bisa diucapkan atau dikomunikasikan. Hal ini disebabkan kata Yahweh dalam bahasa Ibrani aslinya tertulis dalam 4 konsonan. Yod-He, Veb-He, yang dikenali oleh para ahli teologi sebagai tetragrammaton, yang kemudian ditambahkan tanda-tanda vokal. Karena orang Yahudi pada saat itu menganggap nama itu terlalu suci untuk diucapkan, sehingga dalam pembacaan kitab suci kepada umum, mereka menggantinya dengan Adonai. Jadi ketika menyebut Kristus di Perjanjian Baru sebagai Tuhan atau Kurios, maka yang dimaksud adalah ia sama dengan Yahweh dari Perjanjian Lama. Profesor Charles G. Ryrie di dalam buku Basic Theology menyatakan bagi orang Kristen mula-mula yang biasa membaca Perjanjian Lama, kata Tuhan bila dipakai tentang Yesus akan menyamakan dia dengan Allah dalam Perjanjian Lama. Profesor Josh Illett dalam buku A Theology of the New Testament mengatakan sebutan utama dari karakteristik bagi Yesus adalah Tuhan. Kurios yang bukan hanya ditemukan dalam surat-surat Paulus, melainkan pula secara meluas dalam kekristenan non-Yahudi. Karena itu Tuhan merupakan gelar yang diberikan kepada Yesus yang memiliki hak-hak istimewa seperti yang ilahi yang menunjukkan keilahiannya. Kembali menurut Profesor Charles G. Ryrie, dalam Perjanjian Baru kata kurios digunakan sebanyak 718 kali. Terbanyak dalam tulisan Paulus 275 kali, menyusul Lukas 201 kali, dan sisanya oleh para penulis Perjanjian Baru lainnya 242 kali. Kata kurios menyatakan otoritas dan supremasi. Bila berkenan dengan Allah, kata kurios ini menyatakan kekalikannya, kuasanya yang dinyatakan dalam sejarah dan kuasanya atas alam semesta. Menurut Profesor Henry C. Thiessen dalam bukunya Lectures in Systematic Theology, mengatakan bahwa dalam Perjanjian Baru istilah Yunani untuk Tuhan kurios dipakai dalam 4 cara, yaitu 1, untuk menunjuk kepada Allah Bapa. 2, untuk menunjuk rasa hormat. 3, sebagai nama untuk seorang majikan atau pemilik. Dan 4, sebagai sebutan bagi Kristus. Jadi dari kutipan-kutipan para pakar tadi jelas bahwa Yesus adalah Tuhan itu nyatakan di dalam Alkitab. Ya. Konsili Nisea itu hanya meneguhkan kembali apa yang telah dinyatakan dalam Alkitab dan diakui oleh para rasul bahwa Yesus adalah Tuhan. Sekarang saya akan membahas aspek biblika.
Sebagaimana fakta tentang praeksistensi dan kekekalan Kristus merupakan kebenaran mutlak yang tak terbantahkan, demikian juga fakta tentang keilahian Kristus merupakan kebenaran mutlak yang tidak terbantahkan. Kitab suci dengan tegas menyatakan klaim pribadi dari Kristus. Demikian juga kesaksian dari yang lain tentang keilahiannya. Seseorang dapat masuk ke dalam persekutuan gereja hanya melalui percaya akan kebangkitan Kristus dan mengakui ketuhanannya. Roma 10 ayat 9-10. Kemudian inti dari pemberitaan Injil para rasul adalah keyakinan dan pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan. Rasul Petrus mengatakan kepada orang-orang Yahudi pada waktu khotbah pertamanya di hari Pentakosta demikian. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Kisah para Rasul 2 ayat yang ke-36. Selanjutnya kita melihat di dalam Alkitab dinyatakan bagaimana Rasul Paulus juga menyatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan selamat. Roma pasal 10 ayat yang ke-9. Selanjutnya Paulus juga mengatakan, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. 1 Korintus 12 ayat 3. Nah, semua pengakuan para rasul dan murid Yesus tersebut di atas tadi mengkonfirmasikan pengakuan Yesus sendiri bahwa ia adalah Tuhan. Ketika ia mengatakan di dalam Yohanes pasal 13 ayat 13-14, Yesus berkata begini, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Jadi di dalam ayat ini, Yesus sendiri mengakui dirinya bahwa ia adalah Kurios atau Tuhan, atau yang dikenali dalam perjanjian lama dengan Yahweh. Yahweh yang ilahi atau Allah itu sendiri. Dan dalam ayat bacaan kita di atas, Lukas menjelaskan bahwa seorang malaikat menampakkan diri kepada sekelompok gembala di perbukitan Efrata di luar Betlehem. Sinar ilahi yang cemerlang menerangi malaikat itu, sementara ia berkata kepada gembala yang ketakutan itu, jangan takut. Aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini di kota Daud telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Lukas 2 ayat 10-12. Kemudian sejumlah besar malaikat bergabung dengan malaikat pertama itu dan berkata kepada para gembala dengan serempak, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lukas 2 ayat 13-14. Pesan dari malaikat itu jelas. Yesus adalah Mesias, juru selamat dan Tuhan. Akhirnya dapat disimpulkan bahwa dalam gereja mula-mula kita melihat bahwa satu, seseorang dapat mengakui ketuhanan Yesus Kristus dengan tulus karena digerakkan oleh Roh Kudus. Dua, mengakui Yesus sebagai Tuhan merupakan suatu pengalaman pribadi yang nyata. Yohanes pasal 20 ayat 28. Tiga, mengakui Yesus sebagai Tuhan karena memang telah menerima dengan keyakinan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Karena itu bagi kita saat ini, iman kepada ketuhanan Kristus bukan saja merupakan hal yang penting, melainkan merupakan hal yang sangat krusial, sangat esensial. Keyakinan bahwa Kristus adalah Tuhan bukan hanya karena telah diteguhkan dalam pengakuan iman, Nisia ataupun Kalsedon, melainkan karena Alkitab menyatakannya dan mengakui demikian. Dengan kata lain, Konsili Nisia pada tahun 325, Konsili Konstantinopel pada tahun 381, dan Konsili Kalsedon pada tahun 451 tidak membuat atau menciptakan ketuhanan Yesus bagaimana yang dituduhkan oleh para kritikus, polemikus, kristolog mualaf, termasuk tuduhan dari Irena Handono tadi. Tetapi konsili-konsili tersebut hanya meneguhkan kembali kebenaran Alkitab.
dan yang diakui oleh para rasul dan gereja mula-mula dalam menentang bidat-bidat dan pengajar-pengajar sesat. Perlu ditegaskan bahwa doktrin atau ketuhanan Yesus merupakan kebenaran sempurna berdasarkan data Alkitab dan fakta historis. Menurut Profesor Miller J. Erickson dalam buku Christian Theology, bahwa doktrin ketuhanan Yesus merupakan inti iman Kristen yang berlandaskan pada kenyataan bahwa Yesus adalah benar-benar Allah yang menjelma menjadi manusia. Karena itulah Profesor Paul N. mengingatkan demikian dalam buku The Moody Handbook of Theology. Sebuah serangan terhadap keilahian Kristus merupakan suatu serangan pada dasar kekristenan. Pada jantung kepercayaan ortodoks ada pengakuan bahwa Yesus mati sebagai substitusi untuk menyediakan keselamatan bagi umat manusia yang sudah terhilang. Dan karena keilahiannya, kematiannya bernilai tidak terbatas, di mana ia dapat mati bagi seluruh dunia. Jadi dari presentasi yang saya paparkan tadi di atas dengan jelas dan tegas, menolak tuduhan dan klaim palsu dari Irena Handono yang mengatakan bahwa Yesus dilantik di dalam konsili oleh Konstantinopel di dalam konsili Nisia pada tahun 320 Masehi. Itu telah dibantah di dalam presentasi saya tadi di atas. Baik secara teologis doktrinal maupun secara historis. Tidak ada dukungan sama sekali dari klaim dan tuduhan palsu dari Irena Handono tersebut. Ini yang bisa saya bagikan. Saya Sam, teolog Protestan karismatik.